Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan Miss Ningrum dalam pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak soleh dan soleha, angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak soleh dan soleha, langsung saja kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Nabi Isa alaihi salam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Dia dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum Masehi. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihi salam disebut Isa al-Masih atau Isa bin Maryam di dalam Al-Quran. Dinisbahkan kepada ibunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendak Allah tanpa seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam. Padahal ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ia atau malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Sedangkan aku tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19-21. Kehamilan Maryam ini merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas, meskipun harus mengasingkan diri ke tempat yang jauh, agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk tubuhnya yang mulai membuncit seperti perempuan hamil pada umumnya. Setelah Nabi Isa lahir, Maryam pun kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun, saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, berbagai tuduhan dan hinaan pun menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Maryam melalui perantara bayi Nabi Isa yang dapat berbicara. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Nabi Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia yang memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia yang menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam ayat 29-32. Akhirnya, orang-orang pun meminta maaf kepada Maryam atas tuduhan dan hinaan yang telah mereka ungkapkan. Mereka pun percaya bahwa perkataan Maryam adalah benar, dan dia adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Nabi Isa adalah anak Allah. Tetapi, Nabi Isa alaihi salam adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka jadilah ia.
Quran Surat Maryam ayat 34-35. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kesesatan menuju kepada ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, kaum Bani Israel yang didominasi oleh orang-orang Yahudi, mereka sangat menentang dakwah Nabi Isa alaihi salam. Mereka hanya percaya kepada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah patung berhala. Akan tetapi, Nabi Isa alaihi salam tetap gigih dan pantang menyerah untuk terus menyampaikan dakwahnya. Walaupun tampak jelas bukti kenampian Nabi Isa melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. Mereka menganggap bahwa mukjizat Nabi Isa itu adalah sebuah sihir. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk suatu bentuk yang berupa burung dengan seizinku. Kemudian kamu meniupnya. Lalu bentuk itu berubah menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah kamu, waktu kamu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan ibumu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Salah satu dakwah Nabi Isa adalah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai para penutup Nabi dan Rasul. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad." Quran Surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Isa dengan memberikan penolong dan pengikut yang setia, yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Sebagian dari mereka juga membantu dakwah Nabi Isa ke pelosok negeri yang dibelenggu kesesatan. Akhirnya pengikut Nabi Isa semakin bertambah dengan bantuan Hawariyun. Hal ini membuat kaum Yahudi menentang Nabi Isa semakin geram. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Rencana pembunuhan Nabi Isa alaihi salam dilakukan dengan cara menghasut pemimpin kerajaan. Mereka menyampaikan tuduhan yang tidak benar kepada raja. Akhirnya Nabi Isa alaihi salam dicari-cari oleh kerajaan Romawi. Raja pun memerintahkan kepada tentaranya untuk mencari Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam yang telah mengetahui bahwa dirinya dicari oleh sang raja, bersembunyi bersama para Hawariyun. Akhirnya, raja mengumpulkan dan mengumumkan bahwa akan memberikan hadiah kepada rakyat yang berhasil menemukan Nabi Isa dan para pengikutnya. Karena tergiur oleh hadiah dari sang raja, salah satu pengikut Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot berkhianat memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam. Pada saat penangkapan Nabi Isa alaihi salam, awalnya tentara Romawi tidak menemukan Nabi Isa. Akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuat Yudas Iskariot, pengikut yang berkhianat itu, menjadi serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan dialah yang ditangkap oleh tentara Romawi yang kemudian disalib, dan mereka menganggap bahwa telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan keberadaan Nabi Isa
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit sebelum ditangkap oleh tentara Romawi. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Saat itu, mereka diperintah oleh Raja Romawi yang bernama Dakianus. Raja tersebut adalah raja yang zolim dan sangat kejam. Dakianus adalah penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan masyarakatnya yang tidak menyembah berhala, seperti yang ia lakukan, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus dan akan dibunuh. Di tengah masyarakat, ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka berjumlah 7 orang, dan mereka tidak suka akan kepemimpinan Raja Dakianus. Mereka teguh di atas keyakinan mereka yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Merekalah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kerajaan dengan meninggalkan negeri mereka. Mereka yakin meninggalkan negeri ini adalah cara yang benar untuk mempertahankan keimanan mereka. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Nama anjing tersebut adalah Kitmir. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua yang cukup luas, sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Kemudian mereka memutuskan untuk berlindung di dalam gua tersebut demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Ketika pemuda itu berlindung di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua dengan mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua, sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya, tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sinar matahari. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua tersebut tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa, 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda ini dengan tubuh yang utuh seperti sebelum mereka tertidur. Dengan perut yang lapar, mereka bertanya-tanya tentang berapa lama mereka sudah tertidur. Untuk mengetahuinya, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati oleh salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri yang dahulu dipimpin oleh Raja Dakianus
sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Akhirnya, sampailah mereka di pasar. Pemuda tersebut membeli makanan dengan uang yang dimilikinya. Pedagang pun terheran-heran, karena uang yang diberikan adalah uang yang sudah tidak berlaku sejak lama. Pedagang pun bertanya-tanya dari mana asal mereka, karena belum pernah melihat mereka di pasar. Penduduk di sana pun tidak mengenali mereka juga. Tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Akhirnya, pemuda tersebut bergegas pergi dan kembali kepada pemuda lainnya yang berada di dalam gua. Penduduk pun melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Kemudian, raja memutuskan untuk menelusuri kepergian pemuda asing tersebut sampai ke gua. Di depan pintu gua, tampak seekor anjing besar yang sudah mati. Dan sampainya di dalam gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda tersebut sudah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Peristiwa Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun dan kemudian dibangunkan Allah merupakan pembuktian akan datangnya hari kiamat. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Baiklah anak soleh dan soleha, itu tadi adalah kisah keteladanan dari Nabi Isa alaihi salam dan juga Ashabul Kahfi. Untuk tugasnya yaitu mencatat hikmah yang bisa diambil dari kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam dan juga Ashabul Kahfi. Kemudian jangan lupa kirimkan tugasnya ke grup Facebook masing-masing kelas ya. Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss berikan tadi. Dan jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap menjalankan sholat 5 waktu dan tetap mengikuti perintah dari orang tua. Jangan lupa untuk membantu pekerjaan orang tua ya. Bisa akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.